Oke, kembali lagi di channelku Alif Syahudin. Jadi di konten kali ini karena aku masih belum mendaki lagi, jadi aku memutusin buat konten ini, story behind kenapa naik Gunung Wilis. Jadi sini aku lagi nggak di Kediri, lagi di luar. Jadi ini rencananya bakal ada dua konten. Jadi ada story behind Gunung Wilis sama Gunung Bokong. Jadi pertama-tama, jadi tiap footage ini bakal aku coba bagi segmennya lah. Jadi per footage ntar beda-beda tempatnya. Oke, jadi kenapa ke Gunung Wilis ya? Nah itu kan pertama-tama kan itu awalnya itu ada 3 ya, sebelumnya dulu kan karena masih nganggur dan belum ada pekerjaan tetap, jadi aku mutusin buat nyoba mendaki lagi ya. Soalnya sebelumnya juga pernah mendaki sih, baru Gunung Penanggungan, Pundak, Ijen, Kelut, sama atau ya Bromo ini termasuk apa enggak ya, tapi hitung aja lah. Nah jadi karena masih nganggur dan bingung tuh mau ngapain, dapat di rumah aja tuh bengong sendirian, kegiatannya looping aja, bangun main HP, scrolling, sama nge-push rank, baru ya paling sisanya ya makan, sholat, sama seperti biasanya lah. Jadi awalnya itu kan kepikiran ini H-3, nggak tahu itu tiba-tiba random aja kepikiran bangun-bangun nyoba daki lagi kali ya. Nah jadi awalnya itu kepikiran itu ada 3 kandidat lah gunung yang mau aku coba daki. Awalnya itu ada Gunung Welirang, baru Gunung Wilis, sama Gunung Butak kalau nggak salah. Ya gitu deh. Nah jadi kepikirannya karena yang paling dekat saat itu ke Gunung Wilis ya, jadi aku coba pertama kali solo hiking ya di Gunung Wilis itu. Ya gitu aja sih kenapa milih Gunung Wilis, soalnya kan dari Kediri ke Gunung Wilis, ke base camp Gunung Wilis itu ya lumayan deket lah, sekitar 2 jam mungkin kalau nggak salah. Oke, kita ganti footage lagi. Karena tadi berdiri terus, kita biar bisa sambil ngecel lah di sini sambil duduk. Ini kalau kelihatan di belakang ada kayak tempat ya pakai jembatan gitu lah. Itu kan sebenarnya dulunya bisa buat jadi tempat lesehan gitu di daerah situnya. Gak tahu ya di kamera bakal kelihatan atau enggak. Jadi selanjutnya setelah perjalanan dari rumah di Kediri ke Gunung Wilis, itu ada beberapa pengalaman yang cukup unik lah. Ya awalnya kan seperti biasa ke base camp yang dulu, ngisi registrasi dan lain-lain. Nah itu kan awalnya ditanya tuh, aku datang ke situ pakai jaket denim, baru langsung ngomong, ditanya sama yang jaga, "Mas mau muncak ya?" "Iya mas." "Tektok mas." "Sendiri aja mas." "Iya." Ya udah. Jadi setelah itu dikasih tahu registrasinya itu harganya 15.000 kalau nggak salah ya, 15.000 lah. Terus setelah itu ya seperti biasa ngisi registrasi kan, karena aku datang sekitar jam 4 atau jam 5 itu kalau nggak salah. Aku langsung aja
Enggak sih, enggak langsung aja sih. Kan karena jam segitu kan aku juga belum sholat subuh tuh, baru nanya tuh, Mas, ini ada musola nggak di sini? Baru diarahin ke Mas, oh itu ada Mas di arah ke sana. Pokoknya dari base camp itu, kalau kamu di depan base camp, pokoknya kiri aja itu. Ke kiri ntar ada kayak musola kecil. Nah sebelah itu ada kayak toilet atau WC gitu. Udah tuh, jadi aku ngambil musola paling dekat sama tempat registrasi base campnya. Baru ya udah tuh sholat. Nah itu lucunya kan, karena udah dikasih tahu logistiknya apa yang dibawa ke atas segala macem, jadi ya udah tuh. Nah itu lucunya, kan aku udah nitip SIM, soalnya KTP ku kan lagi di jadi jaminan lah buat barang-barang yang aku sewa. Soalnya pas itu nyewanya itu ada sepatu sama sama apa ya? Kayaknya sepatu aja kalau nggak salah. Udah tuh, habis itu aku langsung ke sana. Nah ini lucunya nih, aku ini belum bayar, cuman masih ini udah ngacir nih ke sana. Wah, gue mau bayar tapi kok masih udah ngacir, kan gak enak ya. Oh ya udah, nanti kan aku punya mindset ya, paling nanti pas turunnya lah aku bayar nanti. Ya udah, jadi aku langsung sholat. Nah habis sholat, sholat subuh, aku kan kebelet kencing tuh. Ya udah tuh kebelet banget. Habis sholat, ada di sebelah musola itu ada kamar mandi. Kamar mandi paling kanan, kalau kamu ngadep dari depan nih, di paling kanan, yang pojok kanan. Nah ini kan kebelet banget nih, jadi aku langsung masuk. Nah ini lucunya, kamar mandinya nih nggak ada kayak pegangan di selerekannya lah, apa sih bahasanya, pokoknya itulah, pokoknya pegangan kalau buat nguncinya, kayak nge-scrollnya itu lah, kan biasanya ada pegangannya tuh, ada yang buat megang jarinya tuh. Nah ini kebetulan nggak ada tuh, dan aku langsung masuk, kan kebelet banget tuh. Masuk, baru aku nguncinya kan jadi ngegeser pakai ya permukaan jari gitu loh, langsung seret, baru kunci tuh udah lega, alhamdulillah. Nah udah tuh, terus kan pas mau keluar kan nggak kepikiran tuh, karena saking kebeletnya. Dah, oh iya, kan nggak ada pegangannya tuh, mau gimana nih mau gesernya. Kan biasanya kalau kalau mau keluar masuk kan tinggal digeserinnya lah. Wah, itu aku udah bingung tuh, bingung bentar lah. Wah, masa nggak jadi naik sih? Masa nggak jadi dagi sih? Apa gara-gara nggak bayar registrasi ya? Oh ya udah, baru habis itu pokoknya aku usahain gimana caranya, sampai pakai kunci motor gitu, tak geser-geser, tak congkel-congkel sampai bisa kegeser, baru seret. Tas, alhamdulillah, untung keluar. Itu walaupun udah panik dikit, tapi ya udahlah ya. Untungnya udah keluar, udah tuh kayak nggak ada apa-apa tuh. Pernah nggak tahu aja keluar. Nah, ini lucunya sebenarnya, sebelum aku mau masuk kebelet kecil di WC itu, nah itu sebenarnya ada orang yang masuk duluan tuh, cuman nggak jadi. Nah, cuman aku nggak tahu nih, ini orangnya udah masuk terus nutup pintu terus nggak jadi kenapa. Om, aku kan karena aku belum benar-benar masuk dalam situ, jadi aku mikirnya paling gara-gara toiletnya kurang bersih atau apa gitu. Tapi ya pas aku masuk sih sebenarnya bersih-bersih aja sih. Ya udah tuh, kan nggak kepikiran sampai sana tuh. Oh ternyata baru aku sampai keluar dari toilet itu, oh aku baru kepikiran. Oh mungkin tadi itu mas-mas yang mau masuk terus nggak jadi. Mungkin gara-gara di bagian pengunjung itu nggak ada selerakan, makanya dia keluar. Kayaknya gara-gara itu. Oh ya udah. Ya udah tuh, itu pengalaman unik lah pas awal mau muncak. Udah kan lucu ya, udah sendiri. Ini gak ada temennya nih, mau nelpon siapa? Kagak tahu ya. Kalau kunci dah, nggak jadi dah. Tapi untungnya ya jadilah. Jadi kita lanjutin lagi ceritanya setelah kejadian yang random itu. Ya jadi aku langsung lanjut ke Gunung Wilisnya, naik lagi. Ya bukan naik lagi sih, ya baru mau naik lah ya. Baru melanjutkan perjalanan lah ya. Nah gitu. Terus udah tuh jalan terus, pokoknya sepanjang jalan naik.
seperti biasa, monggo mas, sendiri mas, iya sendiri. Gimana ya, ya lu lihat aja lah. Gue jalan sendiri ya, mau gimana lagi? Ya seperti yang ngomongnya pokoknya setiap dewean mas, nggih, dewean mas, muncak dewe mas. Oh ya udah. Jadi kita lanjut terus pokoknya tiap perjalanan ada lah berapa kali aku ngulang-ulang ditanya sendiri mas, sebenarnya agak miris ya. Sendiri ini agak miris emang. Udah ya udah, agak ironis tapi ya udahlah. Oke, kita lanjut naik sampai atas. Jadi buat Gunung Wilis ini kalau seingatanku ya jalurnya lumayan banyak akar-akarnya sama nanjak-nanjaknya. Dan ini kalau menurutku Gunung Wilis ini bukan buat pemula lah, berdasarkan keyakinan saya. Jadi berdasarkan keyakinan saya Gunung Wilis ini bukan buat pemula lah. Ya kalau buat pemula sih kalau berdasarkan pengalamanku sih ya masih mending Pundak lah ya. Pundak lah kalau mau buat ngerasain apa sih bahasa tren, ya dataran-datarannya ada dataran akar, dataran batu-batu, dataran yang datar-datar aja sama agak bertanah gitu. Pundak itu ya masih mending lah. Kalau sebenarnya sama satu lagi sih sama Ijen sih kalau menurutku. Ijen itu juga termasuk yang bisa buat pemula lah ya. Andel ya Ijen kan udah di semen-semen gitu lah. Paling yang masih belum di semen itu masih yang awal-awalnya aja, sama tentunya ya di bagian puncak, sama kalau kamu mau ke bagian belerang-belerangnya yang ke arah Blue Fire itulah atau kawahnya gitu. Ya udah. Jadi kalau menurut pengalaman saya, menurut keyakinan saya, dari dua gunung yang masih cocok buat pemula ya Gunung Pundak sama Gunung Ijen. Ijen ini ya selama kamu bukan paru-paru surya gitu, jadi masih kuat lah nanjanya. Andelin tenaga lah intinya. Kalau Ijen kecil aja ya, santai kan. Ini saya juga cuma ping aja lah. Paling nonton cuma berapa? Paling cuma 10-5 ya udah lah ya. Ya sebagai bagian dari live journal aku juga lah. Pernah ngomong di sini, cuma pernah di ke Gunung Wilis sendiri. Udah tuh. Oke. Terus apa lagi ya serba-serbinya di Gunung Wilis? Oh iya, Gunung Wilis ini juga ini mungkin salah satu gunung yang ada yang pernah ada enggak gitu, bukan gitu sih. Ya pernah aku kunjungi lah tempat kayak mata airnya gitu. Mata air bukan ya, pokoknya nggak ada lah kayak air terjun, terus itu airnya itu seger banget, bisa buat cuci muka. Kayaknya kalau minum juga nggak apa-apa sih, kan juga itu air dari pegunungan ya, menurut keyakinan saya. Jadi kalau berdasarkan lidah saya sendiri, setelah merasakan airnya ya kayaknya harusnya sih aman-aman aja ya. Yes, ya soalnya kan di agak hulu gitu, jadi kan nggak kayak dari air terjun turun baru ada daratannya rendah dulu baru turun lagi, itu enggak. Jadi itu kayak ada pucuknya gitu, dari langsung langsung alir ke bawah gitu. Jadi positive thinkingnya ya nggak mungkin ada orang habis kencing gitu dari atas, kayaknya nggak mungkin dah. Soalnya kan itu nggak ada kayak jalannya gitu, kayak full batu-batu di pinggir gitu, agak ngejurang gitu tuh ya. Gitu. Oh sama apa ya? Oh, Gunung Wilis juga akan, kalau di video Moncak aku ada tuh tempat ngecilnya tuh. Itu kataku sih termasuk yang bagus ya. Walaupun tiap posnya itu dia tuh cuman kayak pelang doang. Kayak itu pun kayaknya kalau kamu berangkat malam-malam itu kayaknya nggak bakal kelihatan tuh tulisan pos berapanya itu. Ya tapi poin positifnya ya ada kayak tempat ngecil gitu, kayak agak pinggir itu nggak tahu ya, hitungannya sunrise point nggak sih. Sunrise point kan di atas lagi tuh, di pucuk baru ada tulisannya sunrise point ya, bukan lah ya, buat istirahat aja lah ya. Yang gue bilang ada kayak warungnya gitu, yang nggak tahu itu buka atau enggak ya. Mungkin dari kalian yang pernah ke Gunung Wilis mungkin bisa komen di bawah lah, itu sebenarnya warungnya buka atau enggak, nggak tahu ya.
gitu. Itu satu poin plusnya lah di Gunung Wilis, ada kayak tempat ngecilnya sambil ngelihat pegunungan-pegunungan di sekitarnya, ngeliat hutan-hutannya gitu. Jadi ya sambil istirahat, jadi bisa tenang lah gitu. Jadi ya kita lanjutin lagi. Ini gak tahu ya, di kamera bakal kelihatan situ ada tempat yang jembatan, gue bilang yang tempat bekas lesannya itu atau enggak. Oke, jadi di sini fun fact sebenarnya ini salah satu poin daerah ini tuh buat spot foto bu angkatan lah. Kelas SMA semester SMA kelas SMA itu berapa? 7, 8, 9, 12. Ya itulah pokoknya. Apa SMP ya? Mungkin gitu, kalau nggak SMP, SMA, aduh, apa lagi. Nah gitu, jadi sini sana itu satu spot buat foto buku angkatan yang satu kelas lah. Yang foto, kan itu foto buku angkatan itu dibagilah grup-grupnya itu random. Ya ngegaca lah intinya, tapi ya udah. Oh SMP, iya SMP, kalau nggak salah ya SMP, ketahui SMP. Kan SMA COVID ya, jadi spotnya nggak bervariasi, jadi gitu deh. Jadi SMP kalau nggak salah, ya SMP. Nanti aku bakal pindah juga ke footage di mana grup yang SMP itu foto di mana lah, nantilah. Habis ini mungkin kali ya. Oke, jadi setelah melanjutkan perjalanan, setelah ngos-ngosan capek-capean, aku berhasil ya, belum nyampe ke puncak Wilisnya sih, masih di bawahnya itu di puncak Selurup, sama bagian sunrise viewpointnya gitu. Jadi setelah aku nyampe di puncak Selurup, di video puncak sebelumnya itu, wah, awalnya tuh aku masih ragu tuh, karena aku baru pertama kali puncak Wilis tuh. Itu aku bingung tuh, ini sebenarnya udah puncak Wilis atau belum nih, soalnya nggak ada tuh tulisannya puncak Wilis gitu, belum ada puncak Gunung Wilis. Nah jadi aku masih kayak wandering around, apa sih bahasanya ya, pokoknya muter-muter situ lah, muter kiri kanan. Nah jadi setelah aku research bagus banget bahasanya ya, pokoknya itulah. Setelah aku mengetahui kalau di puncak Wilis itu kita bakal melewati 3 puncak Prabu, puncak Selurup, sama puncak Wilis gitu kalau nggak salah ya, sama puncak Wilisnya lah udah tuh. Nah jadi ternyata aku itu baru nyampe di puncak Selurupnya gitu. Nah jadi pokoknya sampai di puncak Selurup nih, anggaplah sini puncak Selurup, sunrise viewpointnya. Nah kalau ke kanan itu bakal ada puncak Prabu, dia itu agak turun gitu, baru ya berapa menit ya 3 menit 5 menit lah nyampe lah ke puncak Prabunya gitu. Nah kalau yang ke kiri, nah itu baru ke puncak Wilisnya, dan itu medannya ya cukup agak terjal lah, jadi kita bakal ngelewati semak-semaknya gitu segala macam, baru turun agak sempit tuh jalannya. Nah itu pas itu aku pas mau naik lanjut ke puncak Wilis itu, ya adalah beberapa yang baru mau turun, dan rata-rata itu uniknya tuh bapak-bapak tuh yang mau turun. Gak tahu, aku nggak sempat nanya bapak-bapak ini udah sempat di puncak Wilis atau belum atau enggak ya, nggak tahu ya. Mungkin beberapa ada yang udah, atau ada yang nyerah, nggak tahu. Tapi aku positive thinking mungkin bapak-bapaknya udah nyampe lah di puncak Wilis ya, kuat lah bapak-bapaknya mas. Oke tuh. Nah ini uniknya sebenarnya sepanjang perjalanan pokoknya sebelum memuncak ke puncak Wilis ini ada kayak rombongan. Ini agak unik nih. Pokoknya ada rombongan gitu sebenarnya sebelumnya, itu ada kayak ada bapak, bukan bapak sih, pokoknya kayak ada ya bapak sama kayak ada bocah kecil sedikit, sama ada ibu-ibu atau mbak-mbak gitu. Dan ini awalnya aku ngira ini keluarga gitu, baru aku nanya itu bapaknya
bareng keluarganya. Oh enggak mas, ini temen aja. Oh walah, ya agak malu dikit tapi ya masalah ya kan ada bapak-bapak nih, ada mbak atau ibu-ibu gitu, sama ada anak remaja atau kelas SD atau SMP gitu. Dan aku kan secara inisiatif, secara nalar kan aku kira ini satu keluarga gitu kan, ternyata enggak, ternyata kayak temen aja gitu deh. Nah sebenarnya ada lagi tuh circle lanjutannya, pokoknya nantilah ceritanya pas di puncak. Nah, setelah udah nyampe puncak, tentu saja hal yang ku rasakan ya pasti puas lah. Akhirnya nyampe puncak, walaupun agak capek dikit. Gak sih capek banyak itu, wah pokoknya aku sampai puncak baringan. Ada tuh berapa menit, setengah jam gitu sampai kali ya. Pokoknya baringan sama ambil merem-merem gitu lah. Oke, ini gak tau ya di kamera bakal kelihatan ini anginnya agak mendung ya, semoga nggak hujan deras, semoga. Ini jam 10.40 ya, dan aku nggak tahu nih di motorku aku bawa jas hujan atau enggak ya, semoga jangan hujan dulu lah ya gitu deh. Nah oke, sebelum kita lanjut, nah, jadi kan tadi aku udah ngomong tuh ada habis footage yang sebelum ini aku bakal nunjukin di mana sih tempat aku foto grup yang buku angkatan ya, ini di sini nih. Pokoknya aku itu naik di bagian sini lah. Kok bisa naik sih itu? Ya pokoknya gitulah, bagian situ pokoknya. Iya kok bisa naik ya? Ya gitulah. Kalau ya dulu nggak segede ini mungkin ya, jadi masih bisa dinaikin lah gitu. Nah setelah aku nyampe puncak, setelah puncak terus istirahat, dan ini ada dua orang unik nih. Emang gak kenal dasarnya, cuman ya orangnya itu mungkin termasuk orang ekstrovert lah, buat aku introvert. Tapi ya aku walaupun introvert ya bukannya yang kalau diajak ngomong ya mau gitu ya, nggak juga sih ya, aku menanggapi lah gitu seperti biasa. Udah tuh kita kenalan segala macam. Masa sendiri ya? Iya sendiri. Iya mbak, ini lagi solo hiking nih. Kan ini mereka berdua nih, ada cowok sama cewek. Yang cowok ini udah menangis kali ya, nggak tahu ya, pokoknya sampai terharu lah ya, sudah nyampe di puncak Wilis. Dan kebetulan mereka ini satu circle lah, dua orang ini gitu. Dan circle ini circle yang udah tua ya, nggak tua banget sih, pokoknya circle ada dosennya, ada yang pokoknya udah umur ke atas lah, pokoknya di atasku lah ya. Kasarannya gitulah, kekasarannya sih pokoknya, logikanya gitulah, pokoknya aku tuh masih di bawahnya mereka inilah gitu. Udah nemu pertama nih yang karena yang cewek ini, mbak ini ternyata dia ini salah satu dosen di, wah gue lupa lagi, pokoknya di Universitas Muhammadiyah atau apa gitu kalau nggak salah ya. Mohon maaf ya Kak Tri ya gitulah. Jadi ya pokoknya ada Kak Tri sama Kak Miftah gitu. Jadi ini ada dua orang yang berhasil di puncak itu, salah dua dari circle mereka. Soalnya circle mereka itu nunggunya di puncak selurupnya aja lah gitu. Dan mereka itu nungguin, kalau nggak katanya kalau sampai jam 12 belum turun lagi ke puncak selurupnya, mereka tinggalin nih circle sisanya itu gitu. Nah pokoknya singkat cerita akhirnya bisa kenalan ke Kak Tri sama Kak Miftah. Setelah itu kita jadi aku awalnya sendiri ini turun dari puncak itu, akhirnya bertiga ya, secara kebetulan bertiga kita turun, ngomong panjang lebar ya. Ini paling aktif Kak Tri nih, tapi ya
aku sih nggak apa-apa ya, kan orangnya menanggapi lah gitu, daripada diem doang. Kalau kata monggo mas kan agak bosen ya gitu. Capek dah tuh. Gue turun, nah kita ketemu tuh di tengah jalan. Ah, ketemu circle mereka, ada Kak Mif, selain Kak Mifta sama Kak Tri, ini ada lagi namanya Mbak atau kayak ya pokoknya Mbak Arum sama Rian, Mas Rian gitu. Pokoknya ada satu lagi siapa gitu, aduh lupa. Pokoknya berlima nih mereka sih ya, mereka berlima. Nah, satu circle ini udah muncul wiles dari jam berapa ya, jam 3 atau jam berapa gitu ya gitu deh. Pokoknya mereka akhirnya ketemu nih di tengah jalan, baru kenalan tuh aku sama satu-satu. Nah iya ya dari ITS, bla 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 dan kawan-kawan lah gitu. Akhirnya awalnya muncul sendiri nih, turun dikit bertiga, turun dikit lagi, jadinya berenam. Sebenarnya ada satu gitu mas-mas yang bertujuh lah ya, mas-mas gondrong gitu dia, yang kayaknya udah biasa ndaki atau biasa naik ke Gunung Wilis gitu ya gitu deh. Jadi sepanjang perjalanan turun terus cerita segala macam. Mbak ini dari Surabaya, ada yang dari Tulungagung, ada yang dari ya gitu deh pokoknya cerita. Jadi kurang dari 24 jam ya lumayan tahu banyak lah itu dasar, walaupun nggak sedetail itu, soalnya kan bukan tipe yang kayak baru kenal bentar nih aku bisa tahu seluk beluknya terus benar-benar melengkap di kepala aku, nggak gitu kan. Jadi ya tapi kenal lah di saat itu juga, di saat itu aku kenal lah ini. Jadi selanjutnya setelah perjalanan turun kan capek banget tuh. Kan kita pergi itu dari PP itu kan hitungannya totalnya 10 jaman lah kalau nggak salah, kalau kata mas-mas yang jaga di pos base campnya itu. Dan akhirnya beneran kita turun itu pas kayak sekitar mau maghrib gitulah, jam 6 jam 7 gitulah gitu. Nah jadi sama ya. Nah jadi kan berarti udah ada 2 kejadian unik nih, selain hampir kekunci di kamar mandi dan gak jadi muncak sama ketemu circle baru lah. Dan kita turun lagi lanjut. Nah sebenarnya ada yang unik lagi nih. Kan tadi kan di awal aku ada tuh cerita masalah ya hampir kekunci di kamar mandi. Nah itu ternyata Kak Tri itu juga sempet tuh mohon maaf ya Kak Tri aku nyebut namanya, tapi ya udah ini kan paling nonton berapa gitu, paling cuma 5 atau 10 orang, tapi ya udahlah. Nah jadi ternyata di kamar mandi yang hampir kunci itu ternyata Kak Tri juga hampir kekunci di situ. Nah lucu banget nih, ini sebuah kebetulan yang sangat unik lah ya gitu. Nah jadi baru soalnya ini bukan aku yang tahu tiba, ini Kak Tri itu juga cerita tuh gimana perjalanan dari base camp ke puncaknya itu gimana. Dan ternyata Kak Tri ini termasuk korban dari kamar mandi yang aku hampir kekunci itu. Kamar mandi sebelah musola paling dekat sama registrasi, dan kamar mandi pojok kanan itu di depan musola itu. Ya kebetulan yang cukup unik lah ya, ternyata sama-sama berkunci. Dan Kak Tri cukup panik lah katanya gitu. Ini gimana pasti dalamnya gitu sampai gedor-gedor gitu, tapi katanya nggak ada yang nyaut gitu. Ujungnya kan ada temennya lah gitu, tapi untungnya ada temennya. Kan kalau gue kan solo gue nggak ada temennya, ya udah gitu, kagak jadi dah nyangkut di situ deh, sampai harus nunggu sampai benar-benar ada yang nyamperin di toilet itulah. Dan alhamdulillah ya
kami berdua ya sama-sama berhasil bebas, berhasil muncak lah, lanjut perjalanan ke puncak gitu. Nah terus setelah beberapa perjalanan, karena aku perjalanan turunin jadi bareng tuh sama circle mereka gitu. Dan ini ada kejadian unik nih. Tiba-tiba itu kan pokoknya pas lagi turun ke pos 2 atau pos 3 gitu, kok vapeku hilang, kok potku hilang. Nah kan mana potnya itu belum ada 5 bulan, belum ada 4 bulan lah, baru berapa bulan gitu, baru 2 bulan atau 3 bulan gitu. Dan kayak lumayan lah, 300-an ada lah itu gitu. Nah kan panik tuh, wah kok kagak ada, aku rogo-rogo saku kok nggak ada kan. Aku biasanya nyakuin kan aku pakai yang jaket denim itu, aku jadiin kayak sabu gitu, aku ikat di pinggang, terus ada kantongnya kan jadinya, jadi aku taruh di kantong situ biasanya dari perjalanan atas sampai bawah. Dan ternyata tiba-tiba hilang tuh lah, kok gak ada, baru ngecek-ngecek kok gak ada di sini ya sini. Baru aku ngambil kesimpulan tuh, wah masa jatuh sih anjing, itu pot baru loh, baru jadi aku agak laporan bentar tuh sambil ngerogoh-rogoh saku. Kan kebetulan juga kita lagi pokoknya pas lagi pos berapa kita udah fase istirahat lah. Jadi aku ngomong, wah potku hilang nih. Mau apa ya, mau intinya mau nyari lagi ke atas, mau apa sih, kayak meraba-raba wilayah yang udah aku lewatin gitu lah. Mana potnya itu warna coklat dan medannya kan ya gitulah, kan depannya coklat, leather coklat, terus belakangnya itu hitam gitu potnya. Dan kebetulan medannya gitulah, ya medan gunung pada umumnya kan ya kalau warna kayak gitu dan tidak mencolok ya pasti bakal susah ya dicari gitu. Pokoknya aku sampai naik lagi sampai ke pos yang di atasnya lah itu, dan tidak ketemu. Wah udah lemes, wah masa jatuh sih, apa iya jatuh hilang. Wah duit nih, wah udah tuh, ya udah bisa udah nyampe ngerang-ngerang batas, sampai ngomong ke ada yang daki ke atas juga, ngomong, mas kalau ngelihat pot enggak, ini warna coklat belakangnya warna hitam. Oh hilang ya mas, iya hilang. Nanti baru ngomong kalau misalnya nemu di jalan ngomong kabarin ya mas. agak tidak tahu malu, tapi ya udah gitu, masa panik ya. Udah tuh sampai atas nggak ketemu, pasrah. Wah ya udah paling jatuh lah di jurang-jurang situ. Soalnya kebetulan sirkuitnya juga agak merhatiin aku kan, kayaknya jatuh tuh di perhentian sebelumnya, pas istirahat sebelumnya. Soalnya kan pas lagi beres-beres agak disuruh cepet-cepet gitu. Nah walaupun di sisi lain ini aku masih berpikir, ada pikiran positif kecil gitu, oh mungkin keselip lah di tasku gitu, udah tuh. Nah jadi aku dengan secerca harapan itu turun sampai bawah lagi ke tempat yang istirahat sama circle yang tadi. Dan ceritanya kita kebetulan di berhentinya itu di dekat mata air lah. Mereka ini udah isi air lagi, isi ulang di mata air yang sebelumnya pas aku muncak gitulah gitu. Nah jadi dengan secerca harapan itu aku buka tasku, kuro-kuro bener-bener kuraba-raba ada nggak ini. Dan akhirnya wah anjing ada cok, alhamdulillah nggak jadi beli lagi. Ya Allah, ini kalau hilang lagi, ini hilang kedua kalinya nih, kagak ada nih. Ya udah tuh. Setelah itu akhirnya ya seperti biasa ya, minta maaf lah, malah ada, mohon maaf, kayak the breakset lah, jadi nggak jadi beli dan nggak jadi mau duit lagi lah gitu. Dan akhirnya ketemu deh, alhamdulillah. Dan akhirnya kita turun lagi, ya 10 jam lah udah pasti jam, karena aku berangkat jam 5 tuh, dan turunnya aku agak jam 4 jam 5an gitu
sekitar mau mendekati maghrib. Ya, harusnya logikanya gitu lah, 10-11 jam lah. Udah tuh turun. Nah kan ini kebetulan circle-nya agak udah capek lah. Capek turun, udah ngos-ngosan dan kawan-kawannya. Emang karena medannya cukup berakar, jadi kaki itu lumayan sakit lah. Mana agak sering kepeset-kepeset. Soalnya kan lagi musim penghujan gitu. Tapi ya aku kan dengan ego ini masih ada nih sisa-sisa egonya sama adrenalinnya nih. Jadi aku kan mereka nih nawarin Gojek aja kali ya. Jadi kan di pos 2 pos 1 pos 2 kalau nggak salah. Pos 1 lah gitu. Bakal ada kayak tukang Gojeknya lah gitu yang nganterin dari pos itu ke base camp. Nah di situ kan dengan egoku dan egoku yang masih tinggi, kan emang dasarnya aku solo hiking ini pengen tahu lah batasan kemampuanku secara waktu solo hiking ini tingkatnya semana lah gitu. Jadi aku masih ada egonya itu masih ada, dan adrenalinku ini cukup mendukung lah buat turunnya. Kan untungnya kan nyewa sepatu, jadi sepatunya cukup proper lah, walaupun nggak proper banget, masih kerasa di kaki itu. Mungkin aku pas turun tuh domsnya itu kerasa banget lah. Jadi aku melanjutkan perjalanan sampai pos registrasi dan selamat. Alhamdulillah, akhirnya kita selamat di pos registrasi dengan pengalaman yang unik ini. Ya untungnya mbak berhasil lah, tanpa ada luka-luka serius dan segala macam, tidak ada yang hilang, nggak ada luka-luka. Ya pengalamannya lumayan banyak lah yang didapat selama solo hiking kali ini gitu. Ya jadi akhirnya ketemu lagi sama circle ini di pos base campnya. Kita duduk-duduk istirahat, mereka pada mandi segala macam, dan aku nggak mandi soalnya gimana kan, aku emang mindsetku di awal, pola pikirku habis daki turun baru langsung balik ke Kediri gitu, sama ngembaliin alat-alatnya lah gitu deh. Nah jadi singkat cerita, kita duduk-duduk baru makan lah. Kebetulan ada mas-mas gerobak bakso gitu lah, bukan gerobak sih, ya pokoknya ada kayak mas-mas dari bawah nganter bakso gitu, gerobakan ya tuh, anggap aja gerobakan lah ya, gerobakan bakso gitu, ada gerobak bakso, mie ayam gitu. Dan aku mesennya lupa lagi aku, mie ayam bakso kalau nggak salah. Karena aku orang gak enak aja sebenarnya dasarnya. Jadi ini tapi dipaksa nih sama Kak Tri, kalau nggak dia bisa atau nolak di blok. Sebenarnya personally sebenarnya gak apa-apa, tapi ya udah kan, menghargai pemberian lah kan. Ya lumayan juga gratis lah ya. Jujur kan lumayan gratis. Kan makan gratis, ditraktir nih. Walaupun gak enakan, tapi ya udahlah, ya disyukurin aja lah gitu. Akhirnya kita makan sampai habis, baru kembaliin mangkok-mangkoknya ke abang-abangnya. Udah ambil stiker di pos di registrasinya, sama ya tentu saja aku bayar lagi ya, itu 15.000 sambil ngomong, mas tadi pas mau muncak masa lupa mintain 15.000 mas, soalnya pas saya mau ngasih masa langsung ngacir ke sana gitu, jadi kan bingung nih saya. Ya udah gitu deh, akhirnya dibayar 16.000 sama dapat stiker juga. Stiker itu berapa ya, harga lupa
Wah, pas itu beli dua lebih murah gitu. Dua itu 5.000 kalau nggak salah kali ya. Dan satu stiker itu 3.000, mungkin segitu ya, sekitaran segitulah. Gitu. Tapi kayaknya kalau yang ambil Gojek sekalian dari posnya itu kayaknya dapat gratis kalau nggak salah. Aku agak kuping-kuping di circle gitu, dapat gitu per orangnya. Gitu deh. Jadi singkat cerita kita pamit, dan mereka naik mobil tuh. Aku makasih kalian, hati-hati di jalan sekarang ya, seperti biasa pada umumnya lah. Gitu deh. Dan akhirnya kita balik ke tempat masing-masing. Aku pulang ke Kediri, dan yang lainnya ini pulang ke Malang. Soalnya kan kata di Malang. Terus kalau nggak salah mereka emang meet up-nya itu di Malang. Ya correct me if I'm wrong, ini kan seingatanku aja ya, sekeyakinanku aja. Gitu deh. Dan akhirnya tamat. Aku pulang dengan selamat. Walaupun agak ngantuk, cuma ini pas pulang itu ngantuk banget. Maksudnya kan lu 10 jam nih, 10 jam muncak dengan elevasi yang segitu, dan langsung berangkat pulang. Gak ada tuh istirahat tidur bentar, kagak ada. Jadi pulang autopilot, didukung dengan autopilot dan kesadaran gue yang tersisa. Walaupun itu agak hantu banget, coba itu aku hampir kayak agak meleng-meleng ke kiri ke kanan gitu. Tapi kan kayak will of life itu lebih tinggi lah aja gitu. Jadi kalau ngantuk itu aku bakal tau lah takaranku itu semana, bisa ngehandle motor yang ku kendari gitu. Jadi aku udah adalah kayak sense-nya gitu, selain dari pengalaman kecelakaan gitu. Kecelakaan itu bukan gara-gara ngantuk lah, emang meleng aja lah gitu. Setelah itu pulang dengan selamat. Walaupun agak ngantuk, berhenti berapa kali tuh, 2 apa 3 kali. Karena aku pulang isi bensin sampai si di Gunung Wilisnya itu bensin aman. Aku isi cuma sekali kalau nggak salah, pas di Gunung Wilisnya ya sekali. Isi sekali di awal penuh, udah tuh PP nyampe, berkurang cuman sisanya sekitar 1 bar mungkin ya, sekitar gini lah gitu deh. Oke, mungkin cukup sekian dari konten the behind story aku muncul ke Gunung Wilis dari Asbun aja, intrusive talk random bangun-bangun, dan akhirnya nyampe puncak dan nyampe pulang dengan selamat, alhamdulillah. Ya gitu aja sih. Nih habis ini aku lanjut buat konten, jadi aku udah rencana nih buat 2 konten, karena kan belum ada rencana ngedaki lagi nih. Jadi ini pertama nih ke Gunung Wilis, terus yang kedua ini bakal cerita yang di Gunung Bokong gitu. Ya mungkin itu aja dari aku. Terima kasih udah nyampe mendengarkan nyepingan mas-mas mediocre NPC yang tidak diketahui namanya, tidak diketahui siapa. Ya mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.